Assalamualaikum, Bunda Rali. Selamat malam. Waalaikumsalam, Bu Eli. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Suara saya terdengar nggak? Betul. Terdengar. Terdengar. Bu Rita, apa kabar? Alhamdulillah masih agak batuk aja dulu. Oh ya Allah, semoga tetap sehat ya Bu. Berita apa? Kinclong aja, Bu. Pincong di layar aja, Bu. Baiklah, kita mulai aja ya Bu Rita. Mudah-mudahan dengan jalan waktu nanti tetap panjang nanti. Ya. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kita semua bisa berkumpul secara virtual di acara dakwah yang penuh inspirasi ini. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat datang dalam webinar kita ya, dengan tema berkarya dan berprestasi di kancah internasional lewat menulis. Saya sangat senang sekali bisa menemani Bapak Ibu, juga menemani moderator kita, mohon maaf, narasumber kita malam hari ini, Ibu Rita. Ya. Bapak Ibu, di kelas belajar menulis Nusantara gelombang 31 yang malam ini masuk, udah pertemuan ke-26 ya. Berarti ini sebentar lagi udah selesai nih, 4 pertemuan lagi. Semoga ini bukunya sudah jadi ya. Bagaimana nih? Kalau kita sini Bapak Ibu semangat ya. Baiklah, sebelumnya marilah kita mulai kegiatan ini dengan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, agenda webinar malam hari ini. Yang pertama itu pembukaan, kemudian paparan materi, tanya jawab, dan penutup. Bapak Ibu, malam ini kita akan mendengarkan pengalaman dan wawasan dari seorang narasumber yang luar biasa yang telah go internasional melalui dedikasi dan prestasinya dalam dunia pendidikan dan pendidikan. Beliau adalah Ibu Ritawati M.Com. Bentar saya share dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti akan saya share ini adalah link blognya Bu Rita, ini profil beliau. Sebentar Bapak Ibu ya. Ini profilnya. Di About Me, Bu. Iya ya, About Me. Kenapa pindah ke sini? Maaf ya Bapak Ibu. Sensornya. Ini di sebelah mana? Oh ini. Ini ke konsep. Nah ini terakhir dengan nama Ritawati. Jadi Bu Rita ini sebenarnya ada orang Tanjung Pinang ya Bu ya. Benar, Ibu. Dari orang tua berdarah Minang. Oh, ada turunan Minang.
hobinya menulis, browsing, dan mencoba tools baru. Jadi masa kecilnya hingga remaja itu berada di Tanjung Pinang, di Kepulauan Riau, terus melanjutkan S1 di Jogja. Pernah juga bekerja di Serang, menikah, kemudian tinggal di Bali. Wah, saya baru dari Januari kemarin ke Bali, Bu. Ya, Bu. Kemana Tapi itu? karena saya nggak tahu ikut rombongan juga. Pokoknya sekitar pantai, kemudian ke yang ada di uang 50.000 itu, Bu. Iya, Danau Beratan. Ya, ke situ. Pendidikan terakhir, Bu Rita adalah S2 Magister Teknik Informatika. Keren. Terus aktivitas beliau adalah mengajar di SMP Negeri 2 Mendoyo. Beliau seorang blogger, writer, moderator, dan juga YouTuber. Ini adalah nomor HP beliau, emailnya, dan sosmednya. Blognya banyak juga, Bu Rita, ada 4. Dan ini adalah buku-buku beliau, Merajut Asa Sejak Belia. Ini adalah kumpulan kisah inspirasi. Terus ada 25 tutorial tools pembelajaran daring dan luring. Kemudian 25 trik jitu menulis dan menerbitkan buku. Ada antologi cerpen dan juga menulis biografi. Gubernur Provinsi, oh ini Wakil Gubernur Provinsi Bali, oh kata pengantar, mengejar mimpi. Kolaborasi bersama Prof. Eko, menulis, ini memenuhi tantangan Prof waktu itu ya, Bu Rita, Iya. melahirkan buku Knowledge Management. Dan antologinya juga banyak. Nah, inilah prestasi beliau. Di tahun 2024 ini, juara 1 Multikarya terbaik di PMN yang diselenggarakan oleh komunitas belajar ID Kabupaten Jembrana, Coach CS50X, benar ya Bu bacanya. Terus juara 1 lomba blog UNY kategori sekolah. Tahun 2023, juara 2. Aduh, Bapak Ibu silakan dibaca, ini saking banyaknya prestasinya Bu Rita. Nanti silakan dibaca sendiri, saya udah share linknya. Terus prestasi 2022, 2000, ini selama pandemi ya Bu Rita ya, prestasinya banyak. Jadi pandemi itu membuat eh, apa kesempatan banyak untuk meraih prestasi ternyata ya. Harian ya. Ya, narasumber juga, pengalaman sebagai narasumber juga banyak, terutama di setiap pertemuan di kelas belajar menulis PGRI ini, Bu Rita hampir setiap eh, kegiatan KBNN pasti selalu kita jadikan narasumber karena sangat menginspirasi sekali. Kemudian menjadi narsum nasional karena oh ini karena Jak Digital ini ya. Wah, banyak sekali. Dan ini adalah channel YouTube Burita. Di sini namanya Cik Burita. Jadi nanti silakan Bapak Ibu subscribe ya. Jadi Ibu Rita ini tidak hanya menginspirasi murid-muridnya di kelas ya, tapi juga menjadi contoh teladan bagi banyak pendidik di Indonesia ya. Semoga nanti eh, apa setelah mengikuti webinar ini ya, kita semua akan terinspirasi tentunya ya. Baiklah Bapak Ibu, karena Bu Rita sudah bersama kita, langsung saja saya serahkan waktu dan ruang Zoom meeting kepada Bu Rita. Kepada Bu Rita, dipersilakan. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk Bapak Ibu hebat yang masih betah di kelas belajar menulis Nusantara ini ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Om Jai dan tim Solid yang sudah sangat luar biasa
menjaga komunitas ini tetap berjalan. Semoga Om Jai dan tim Solid selalu sehat ya, selalu diberi kemudahan dalam segala urusannya. Karena sampai saat ini saya melihat tim Solid itu bekerjanya sangat luar biasa dengan keikhlasan. Ya, Bapak Ibu, eh, Ibu mau stop share screen atau Oh bagaimana? iya, Oke. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mau bergabung di kegiatan komunitas belajar menulis ini. Di sini saya nanti banyak sharing pengalaman ya. Sebelum saya memulai, saya mau berpantun dulu, yaitu nanti Bapak Ibu kalau mau bisa bilang cakep silakan, kalau mau open mic ya. Ya, Hmm. Menulis makalah gunakan ballpoint. cakep. cakep. Makalah tentang manfaat protein. Wow, Sebelum saya tampilkan PowerPoint, cakep. mohon sediakan segelas kafein. Oh iya. Waduh, dari dulu nih. Nyari dulu. Siapkan, siapkan. Sudah disiapkan Bapak Ibu? Iya. Satu Siapkan. lagi Bapak Ibu. Udah Wow, ngantuk ya, Saya Bu. poin. Ya, cakep. ditunggu petani sejak kemarin. Izinkan saya Cakep. tampilkan PowerPoint. Semoga presentasi ini diterima hadirin. Asik. Baik, mohon Amin, izin. cakep, keren. Ya, sudah tampil ya Bapak Ibu? Sudah. Iya. Oke. Oke. Tapi sebelum ke sini, saya mau ini dulu. Mau kenalan Bapak Ibu, mau kenalan sama Bapak Ibu dulu. Bapak Ibu mungkin bisa nanti dulu. Oke, bentar dulu. Saya mulai di sini. Tadi urutannya Mas Iqbal. Oke. Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan berbagi ya, berbagi pengalaman bagaimana dari guru yang biasa saja bisa berprestasi di kancah nasional dan mengikuti kegiatan internasional itu berkah dari menulis. Nah, ini saya berbagi sharing pengalaman, tips for your achievement. Semoga nanti bisa menginspirasi Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mengikuti kegiatan-kegiatan ini itu semasa saya mulai sejak mengikuti kelas belajar menulis Nusantara. Jadi sebelumnya saya bercerita sedikit, saya itu menjadi guru itu tahun 2006 ya. 2006 saya di salah satu sekolah di boarding school di Serang. Kemudian karena menikah saya cuma sebentar di sana. Kemudian saya pindah ke Bali tahun 2007. Setelah itu off sebentar, tahun 2009 saya mulai lagi mengajar. Kemudian tahun 2010 saya diterima menjadi CPNS, via PNS, dan saya pindah ke Kabupaten Jembrana. Nah, semenjak saya menjadi PNS, itu saya langsung ditugaskan menjadi yang berkaitan dengan IT ya Bapak Ibu ya. Kalau kita di sekolah itu hal-hal yang berbau IT pasti diserahkan kepada guru IT. Kepala lab, operator, dapodik ya. Kemudian eh, kalau misalkan ada aplikasi-aplikasi baru itu ya, kita yang banyak berperan untuk membantu teman-teman. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang saya kerjakan di sekolah itu, saya mungkin jadi lupa atau jadi tidak sempat ya, tidak sempat untuk mengembangkan diri, mengikuti workshop, mengikuti ini, tidak pernah mencari informasi kegiatan pelatihan-pelatihan itu tidak pernah terpikirkan karena sudah sibuk dengan kegiatan ya kegiatan operator itu pada saat awal mula Dapodik bagi Bapak Ibu yang mungkin kalau pernah menjadi operator pertama kali itu Bapak Ibu bisa merasakan kita inputnya benar-benar manual. Kalau misalkan sekolah itu
dari mulai guru itu kita input manual sampai kalau ada 1.000 siswa kita input manual pada saat itu. Jadi sehingga berpikir untuk mengikuti kegiatan-kegiatan itu tidak sempat. Kalau mengikuti workshop itu pun kebetulan kalau ada undangan yang ditujukan ke sekolah dan itu untuk kita. Pada saat itu saya banyak juga mengikuti workshop itu yang berkaitan dengan operator sekolah. Selebihnya tidak. Kemudian eh, saya mulai mengikuti kegiatan belajar menulis itu pada saat pandemi. Itu awalnya coba-coba ya Bapak Ibu ya. Saya coba-coba mengikuti kelas belajar menulis ini. Kemudian saya mengenal Om Jai ini karena pada saat itu Om Jai itu yang mempertahankan mata pelajaran TIK. Ya, salah satu yang berjasa mempertahankan mata pelajaran TIK. Sejak dari situ saya mengikuti Facebook beliau dan ternyata Om Jai ini dia membuat kelas belajar menulis. Sering Om Jai sharing itu di Facebooknya, tapi saya tidak berminat. Saya bilang kelas belajar menulis itu apa ya, ngapain ya gitu. Jadi pada saat pandemi saya mulai mencoba ini ngapain, biasanya sibuk dengan kegiatan yang rutinitas yang dilakukan itu. Setelah pandemi, bingung nggak ada kegiatan, akhirnya ikut coba-coba di kelasnya belajar menulis Om Jai. Nah, ternyata di situ, oh kita ngapain ya di sini ya? Oh ternyata kita meresum gitu ya. Oh kita ternyata em, sharing ke blog. Dan saya kembalikan itu menghidupkan blog saya yang sudah lama terpendam gitu ya. Akhirnya semangatnya mendapatkan motivasi, mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan baru dari narasumber-narasumber hebat yang Om Jai sediakan, itu jadi saya tuh terinspirasi, ya. Jadi terinspirasi hingga saya berada di posisi saat ini. Itu perjalanannya akan saya ceritakan berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, untuk saat ini apakah Bapak Ibu setuju jika menulis bisa melejitkan prestasi? Jika Bapak Ibu setuju, sebutkan alasannya. Jika tidak setuju, silakan sebutkan alasannya. Bisa diketik di kolom komentar ya. Saya tunggu 3 menit. Silakan Bapak Ibu diketik di kolom chat. Apakah Bapak Ibu setuju jika menulis itu bisa menjadikan prestasi? Kalau setuju alasannya apa? Kalau tidak, ya dimikir Bu Rita. Biasanya sambil layar-layar gitu Bu ya. Jadi Iya. baik, sambil menunggu jawabannya ya, ya kita tuh setuju. Ya. Sebutkan alasannya ya Bapak Ibu ya, kalau setuju sebutkan, jika tidak juga sebutkan. Baik, sudah ada yang masuk, ini jawabannya, Ibu. Yarma. Iya, Ibu Ibu. Aceh. Ya, Mas. Ya, setuju karena melalui tulisan kita bisa berbagi dan menginspirasi. Dalam lomba biasanya yang diminta adalah tulisan terbaik dan tentunya disertai dokumentasi. Ya. Selanjutnya, Bu Sofia setuju dengan menulis menjadikan kita menjadi sumber tulisan yang menarik dan valid. Iya, ini Ibu Mastiana ya. Setuju alasannya bisa nambah wawasan untuk diri dan sekitarnya. Ya, banyak yang setuju ya. Oke, setuju banget karena menulis karya kreatif yang bisa melejit. Oke, setuju karena Kenapa menulis. ada pisaunya? Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas komentarnya. Rata-rata Bapak Ibu setuju jika menulis ini bisa melejitkan prestasi. Ya, jadi Bapak Ibu sudah setuju ya? Oke, karena apalagi kita bergerak di dalam dunia pendidikan, kita tidak lepas dari menulis dan membaca. Ya,
Next. Hmm. Oke. Nah, sekarang apakah tujuan Bapak Ibu menulis? Nah, sekarang Bapak Ibu sudah mengikuti gelombang 31 dan pertemuan ke-26. Nah, kalau saya pada angkatan saya, itu pertemuan 26 ini adalah 10 pertemuan terakhir itu adalah bonus ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengikutinya dan mengapa, apa tujuan Bapak Ibu menulis. Bisa diketik di kolom komentar. Saya ingin tahu tujuan Bapak Ibu menulis. Silakan Bapak Ibu. Suka menulis ya. Ibu Acing atau Bapak Acing Iya, ini Ibu Ibu Aceh. suka menulis tapi terkadang down juga. Ya, itu sudah biasa. Next, kita tunggu. Pak Sumaryanto mengungkapkan ide, gagasan yang kita punya. Ya, mantap. Pak Markus mengembangkan diri dan berbagi ide dan pengetahuan serta mendapatkan royalti. Ya, ini sudah berbau ini ya pemasukan ya. Meninggalkan jejak kalau pernah hidup. Wah, mantap ini. Meninggalkan jejak, semoga jejaknya itu bisa dibaca untuk puluhan tahun yang akan datang. Amin. Lanjut untuk meningkatkan literasi dan bisa berbagi melalui tulisan. Ya, tujuan saya menulis karena ingin mengabdikan sejarah. Ya, mendokumentasikan apa yang pernah menjadi ide dalam pikiran. Yang Pak Bu Sofia berawal dari proses ekspresif, terapi, pengobatan karena banyak kata yang hilang karena sakit. Ya, semoga Ibu cepat sembuh ya. Ya, Bapak Ibu sudah terima kasih sudah memberikan komentarnya. Eh, apakah tujuan Bapak Ibu menulis di sini sudah dituangkan, ingin berbagi ide, ingin menjadi bagian dari sejarah. Biasanya kalau baru-baru awal itu ketika Bapak Ibu baru mulai ingin menerbitkan buku begitu ya. Sekarang ini bahasanya sudah bahasa pertemuan ke-26. Berarti Bapak Ibu sudah banyak menghasilkan karya tulisan ya. Selamat. Ini biasanya di awal-awal itu lebih banyak ingin menerbitkan buku, ingin ini ya. Kalau sekarang sudah berbaginya dalam konsep Bapak Ibu ingin berbagi ide, ingin berbagi pengalaman atau ingin berbagi yang bermanfaat. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Oke, ini Bapak Ibu tadi sudah disampaikan Bu Rali. Ini buku antologi. Saya memulainya dari buku antologi ya Bapak Ibu ya. Ketika mau selesai hmm, kelas belajar menulis, saya mengikuti kelas belajar menulis itu di gelombang 10 Bapak Ibu. Gelombang 10 saya tahun 2020 di bulan Maret. Ya pas pandeminya yang mulai belajar dari rumah. Kemudian pada saat itu Bu Kanjeng ya kita kenal itu mau mengajak untuk menulis buku antologi dan pada saat buku antologi yang perdana itu keluar covernya ada namanya itu senangnya udah luar biasa ya, senang banget. Wah akhirnya bisa bisa ikut nulis ini buku antologi, wah akhirnya bisa ikut nulis. Itu udah senangnya luar biasa. Jadi Bapak Ibu pengalaman maksud awal dari tujuan kita, wah saya ingin punya buku, ternyata sudah terwujud dari buku antologi. Kemudian berkembang ya, berkembang menjadi buku solo ya, buku solo agar kita mendapatkan sertifikat. Jadi kelas belajar menulis Nusantara ini saya akui, acungin jempol, walaupun kelas ini gratis tapi tidak main-main, tidak asal-asalan. Mengeluarkan sertifikat tidak asal-asalan. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu kalau sudah mengikuti dari
pertemuan pertama itu rata-rata itu alumni dari kelas belajar menulis. Bapak Ibu sudah banyak melihat inspirasi-inspirasi dari Bapak Ibu yang sudah menjadi narasumber. Beliau ibaratnya maju dengan pesat berkat dari belajar menulis di KBMN ini. Nah, perdana ini saya menulis buku 25 trik gitu. Ini adalah buku perdana di mana saya pada saat itu untuk mendapatkan sertifikat resume yang kita buat, kemudian kita jadikan buku. Ya, kemudian ini tantangan untuk diri saya sendiri. Ini buku saya rata-rata semua penuh dengan tantangannya. Ini buku tantangan saya sendiri. Saya ingin membuktikan kalau kita menulis itu tuh nggak lama kok, membuat buku itu nggak lama kok, 3 minggu aja bisa, atau 1 minggu saja bisa gitu ya. Akhirnya saya ingin membuktikan benar nggak kata-kata itu. Dan ternyata merajut asa sejak belia ini saya tulis dalam waktu 3 minggu. Kemudian buku tantangan berikutnya ini tantangan menulis saja. Selain saya mengikuti kelas menulis belajar Nusantara, saya juga mengikuti kelas menulis IC. Dan kebetulan narasumbernya juga Om Jai waktu itu ya. Jadi saya sama Bu Capri ini adalah pendirinya diketuai oleh Dr. Capri Anjaya, Ibu Dr. Capri Anjaya. Di kelas itu diberi tantangan pada 1 bulan menulis, ya, 1 bulan menulis dan dituangkan di dalam blog. Nah, di sana saya berpikir, saya menulis tidak asal menulis, tapi saya ingin jadikan buku. Jadi setiap saya tulis, ide saya itu pada saat tools pembelajaran online, daring dan luring. Nah, pada saat itu kan memang benar-benar pandemi. Akhirnya saya buat tutorialnya, tulisan dan tutorialnya. Dan itu saya masukin ke YouTube, tutorialnya dan tulisannya masukin ke blog. Akhirnya jadilah buku ini 25 tutorial tulis pembelajaran daring dan luring selama sebulan. Nah, kemudian lanjut ke antologi cerpen Tiara. Tiara ini lomba, Bapak Ibu ya. Ini lomba yang mengadakan juga Yayasan Tarundalan yang bekerja sama dengan PGRI. Itu lombanya 1 bulan juga pada bulan Februari. Di sana tiap hari kita mengirim tulisan. Nah, saya juga menginginkan tulisan ini akan saya bukukan. Nah, kalau akan saya bukukan berarti akan saya kasih satu tema besar ya. Berarti satu tema besar itu apa? Cerpen ya, cerpen. Jadi di pertemuan pertama itu masih mengalir cerpen saya. Yang hari kedua masih mengalir itu setiap jam 23 59 terakhirnya ya. Jadi kalau ada 1 hari yang terlewat maka gugur. Nah, pada suatu waktu saya sempat stuck gitu ya, tidak tahu. Ini saya mau nulis apa? Kalau saya mau berhenti di tengah jalan, saya sudah mengikuti udah hari ke-20 gitu ya. Saya menulis apa? Akhirnya saya memaksakan ide gitu ya, Bu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu antologi cerpen ini akhirnya mendapatkan peringkat ke-9 nasional ya waktu itu. Dan buku ini termasuk yang buku saya yang bestseller. Ternyata murid-murid saya, ketika saya menyumbangkan buku ini di dalam perpustakaan, murid-murid saya banyak membaca. Jadi ketika bertemu saya, Ibu yang nulis Tiara, ya gitu ya. Terus, Bu, Tiara itu siapa gitu? Ya, mereka penasaran Tiara itu siapa? Ibu ya Tiaranya gitu ya. Kira-kira gimana? Jadi mereka penasaran gitu. Jadi Ibu cerpennya saya suka, senang gitu. Nah, ini cerpen antologi Tiara ini membekas, sangat membekas bagi saya. Kemudian ini knowledge management, tantangan menulis bersama Prof Eko, ini 1 bulan. Kemudian, nah, yang satu lagi ini adalah mengejar mimpi. Bapak Trisno Nugroho, beliau adalah Gubernur Eksekutif Bank Indonesia untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara Timur dan Barat. Nah, pada saat itu saya diperkenalkan pada beliau, nah untuk menulis biografi beliau. Nah, pada saat itu saya bingung, siapa itu Bapak Trisno Nugroho? Siapa itu? Saya search ya Bapak Ibu ya, saya laku search di Google itu, saya lihat, wah ini orang hebat, saya bilang itu. Orang hebat sebabnya kalau sudah berkaitan dengan Bank Indonesia, pasti kan profil-profil beliau dan berita-berita beliau tuh bertebaran di dunia maya ya Bapak Ibu ya. Jadi saya bilang, wah saya diberi tantangan menulis biografi orang hebat ini, saya pikir. Pada saat itu gimana caranya? Beliau sibuk,
gimana caranya bertemu juga tidak. Saya mau mulai dari mana? Saya juga belum berpengalaman. Akhirnya saya ngajak nge-zoom ya, Bapak Ibu ya, saya ngajak nge-zoom. Kemudian saya tanyakan, saya suruh Bapak itu bercerita. Jadi ini cukup luar biasa, sangat singkat sekali. Jadi kita bertemu selama 3 kali Zoom dan Bapak itu benar-benar menceritakan semuanya. Jadi Zoom pertama 3 jam, Zoom kedua 2 jam, Zoom ketiga 3 jam. Itu dari Zoom itu berhasil menerbitkan buku beliau dan di launching pada saat saya diundang di Bank Indonesia wilayah Bali dan itu saya menjadi wah bisa sampai di sini gitu ya, maksudnya bisa diundang di sini itu suatu hal yang di luar ekspektasi saya sebelumnya dengan menulis ini. Ya, next. Nah, saya memiliki quote ya, jadinya kemampuan menulis dengan baik dan efektif dapat membuka peluang luas untuk berprestasi. Ya, ini Bapak Ibu prestasi-prestasi yang saya sampai Bapak Ibu bisa lihat. Ini adalah prestasi nasional pertama saya yang menjadi guru inspiratif terbaik untuk kategori guru SMP di tahun 2021. Ini awal yang saya tidak pernah menduga. Saya mengikuti kelas belajar menulis ini tahun 2020 dan pada saat pembukaan 2021 ada pembukaan guru inspiratif, saya berpikir pada saat itu guru inspiratif itu guru yang sudah memiliki karya-karya inspirasi gitu ya pada saat itu. Dan saya merasa wah bisa ikut gitu ya. Tapi saya punya pengalaman sedikit pada saat itu tuh masa-masanya kita berbagi bahas soal P3K ya Bapak Ibu ya. Bahas soal P3K dan saya jadi moderatornya itu yang Om Jai bersama siapa Pak. Itu kita bahas soal P3K. Nah, sedangkan pada saat itu hari terakhirnya itu hari Senin. Saya masih ingat tanggal 8. Hari Senin, hari Sabtunya itu saya disuruh jadi moderator. Nah, saya bingung, tapi dalam pikiran saya ingin menulis. Jadi pada saat itu saya bilang sama Om Jai, saya lagi kurang enak badan, kebetulan memang ya. Kemudian ide saya tuh saya tuangkan. Dan hari Senin saya buru-buru untuk rekaman, dan hasilnya saya tidak menyangka lolos seleksi dan kemudian diundang ke Jakarta dan dipresentasikan berkat dari kelas belajar menulis mendukung saya yang sudah memiliki buku-buku itu menjadi nilai tambahan sehingga terpilih menjadi salah satu guru inspiratif terbaik Kemendikbud tahun 2021. Nah, kemudian saya pada saat itu selesai tahun 2021 itu sebelum saya menjadi guru inspiratif, saya itu selesai belajar masa masih belajar di kelas belajar menulis, ya saya sering melihat lomba blog ya Bapak Ibu ya. Lomba blog. Nah, saya pada saat itu tidak pede. Tidak pede mengikuti lomba blog. Saya bilang lomba blog itu pasti blognya udah keren seperti itu ya. Kemudian pasti pokoknya saya mikirnya blognya sudah keren seperti itu. Kemudian saya coba-coba mengikuti. Coba-coba mengikuti memang tidak menang ya Bapak Ibu ya, tidak menang. Karena memang akhirnya apa yang saya pikirkan itu seolah-olah menjadi suatu pembenaran. Saya bilang, oh ternyata blog saya karena blog saya tidak keren, sederhana. Nah, tapi saya masih penasaran Bapak Ibu dengan lomba-lomba blog itu. Akhirnya terus saya coba dan berawal dari lomba blog PGRI yang Om Jai laksanakan, itu akhirnya saya mendapatkan juara satu di lomba blog pada bulan Oktober tahun 2021 atau 2022 ini ya, 2021. Ya, itu perdana kali saya juara satu lomba blog. Kemudian saya mencoba terus dan ternyata bisa berhasil. Salah satu yang terberat ya Bapak Ibu ya, ketika kita lomba blog tingkat nasional yang pesertanya itu umum. Kalau kita misalkan PGRI berarti pesertanya kan guru ya.
yang pesertanya umum. Ya, salah satunya lomba blog IndiHome ini. Ini saya punya sejarah sendiri sehingga bisa menjadi juara satu di lomba blog IndiHome tahun 2022 dan diundang ke Jakarta di acara inaugurasi sehingga bisa mengunjungi Telkom sampai ke lantai 33 ya Bapak Ibu ya. Saya yang semulanya tidak pernah kemana-mana akhirnya karena menulis ini saya menjadi sering diundang bolak-balik ke Jakarta seperti Om. Ya awalnya saya terinspirasi dari Om Jai. Oh saya nginep di Hotel Bintang 5. Pada saat Om Jai mengatakan itu, saya langsung berpikir gimana ya caranya saya menulis tapi bisa nginep hotel di Bintang 5 seperti itu ya. Akhirnya itu terwujud ya, terwujud saya bolak-balik Jakarta di nginep di Hotel Bintang 5 itu berkat dari menulis. Ya, selanjutnya, ini yang di luar paling ekspektasi saya, Bapak Ibu. Saya nanti mungkin Bapak Ibu bisa menjadi inspirasi. Pada tahun 2021 itu adalah masa-masanya saya lagi semangat-semangatnya, sehingga saya bisa menerbitkan buku solo aja sampai 4 gitu ya. Itu masa-masa saya semangat dan prestasi saya mulai muncul. Sehingga saya tidak mau menyanyiakan pada saat semangat itu, saya tidak mau menyanyiakan saya mau lanjutkan S2. Padahal lanjut S2 ini saya sudah lama sekali ingin, tapi bisa terwujudnya tahun 2022. Nah, saya tidak mau menyanyiakan yang semangat yang saya miliki, karena kalau saya sekarang baru mulai, mungkin saya sudah tidak semangat lagi. Nah, ketika itu, ketika saya memutuskan untuk melanjutkan S2 itu, saya uh, bersyukur kampus ini menyediakan ya Bapak Ibu menyediakan tesis itu ada 3 macam. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya, kampus itu menyediakan tesis dengan jalur umum, satu jalur umum, yang kedua dengan jalur eh, jurnal publikasi ya tingkat internasional, kemudian jalur lomba. Nah, ketika membaca jalur lomba itu Bapak Ibu, saya langsung tertarik gitu ya. Wah, jalur lomba. Saya kayaknya bisa nih, saya hobinya ngeblog nih dan sudah mulai-mulai ada prestasi di blog gitu ya. Kemudian itu syaratnya lomba pada saat kita sudah menjadi mahasiswa. Sejak kita menjadi mahasiswa, bukan sebelum. Jadi prestasi yang saya miliki itu yang sebelum itu sudah tidak diakui ya. Jadi prestasi yang semenjak kita jadi mahasiswa. Nah, pada saat itu saya belum memiliki prestasi pas memulai untuk kuliah. Bapak Ibu maaf saya ini sebentar. Kemudian setelah saya mengetahui ada jalur lomba, saya itu jadi ngebet ya Bapak Ibu ya. Saya jadi ngebet karena kalau saya menggunakan jalur umum itu prosedurnya panjang sekali. Panjang sekali dari mulai proposal, seminar proposal, kemudian ujian proposal, baru masuk ke eh, tesisnya, terus bab 3, bab 4, dan sebagainya, terus di ujian ininya. Panjang Bu, Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu ya sudah menjalaninya. Belum lagi kita membuat jurnal dan sebagainya. Ya, jadi saya benar-benar target saya ini jalur lomba dengan jurnal publikasi pada saat itu. Nah, saya mulai coba mencari lomba blog ya Bapak Ibu. Setelah saya mencari lomba blog, saya mengikuti lomba blog satu guru. Pada saat itu saya mendapatkan juara 2 nasional. Persyaratan di kampus ini minimal juara 2 nasional. Nah, tapi juara 2 nasional itu nilainya masih B Bapak Ibu. Untuk nilai mata kuliah, 2 mata kuliah itu B. Nah, saya kurang serak ya Bapak Ibu ya. Nilai mata kuliah B kok kayak kurang kurang apa ya? Kurang maksimal. Akhirnya saya benar-benar nyari lagi lomba. Ikutlah saya lomba blog IndiHome itu. Itu benar-benar saya berdoa Bapak Ibu ya. Ternyata mungkin Allah mengabulkan, merestui sehingga saya meraih juara blog nasional di IndiHome. Kemudian saya mengajukan setelah juara 1, saya mengajukan sama dosen. Kemudian saya mulai berpikir bagaimana
hasil dari lomba ini saya jadi jurnal publikasi yang berkaitan dengan teknik magister informatika. Di situ juga saya berpikir keras, tapi alhamdulillah berkat dari lomba itu, berkat dari menulis, berkat dari mengenal lingkungan ini, saya bisa lulus dengan 3 semester dan bisa menjadi wisuda terbaik jenjang. Tidak hanya saya kebetulan memilih yang jarak jauh, full online, tapi saya bisa menjadi terbaik jenjang yang reguler dan online pada saat itu. Ya, itu cerita-cerita mungkin semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu. Nah, berkat dari kegiatan-kegiatan itu, saya mulai mengikuti kegiatan-kegiatan pas kegiatan kalau ada CS50X ini ya, Digital Skill for Teachers yang kerjasama dengan Harvard University itu, saya mulai coba mendaftar ya beasiswa micro credential itu Bapak Ibu kalau mau ikut, semoga tahun ini dibuka. Bapak Ibu itu harus prepare TOEFL dan prepare essay ya. Essay-nya dalam berbahasa Inggris tentunya karena kita tingkat internasional ya. Karena full online juga dan kegiatan lokakarnyanya bertemu dengan para dosen dari Harvard University. Nah, akhirnya saya diundang di Kemendikbud, kemudian inaugurasi muncul di majalah Tunas Kemendikbud dan kegiatan Alkop ini bersama Korea ya. Saya pada saat itu mengikuti saya coba juga itu juga mengisi essay ya Bapak Ibu ya. Jadi semuanya berkaitan dengan menulis ketika kita mendaftar ke suatu event ataupun ke suatu beasiswa itu berawal dari tulisan essay, kemudian seleksi wawancara dan dinyatakan pengumuman seperti itu. Bahkan saking nginep di hotel bintang 5-nya saya bertemu dengan para artis salah satunya ini Bapak Ibu kalau kenal Pak Mas Didi ya waktu dan minta foto bareng. Ini berkat dari kegiatan-kegiatan yang saya ikutin. Ya, setelah itu berkembang menjadi moderator, menjadi narasumber, ya Bapak Ibu diundang di kelas PGRI dan ya ini berbagi pengalaman, sharing dan sebagainya. Ini berkat dari menulis itu sendiri. Ya, Bapak Ibu, kalau saya mengatakan manfaat menulis, mungkin dari narasumber sebelumnya sudah banyak menyampaikan ya manfaat menulis ini. Kalau ini dari segi kedokteran ini ya kita dapat meredakan stres. Tapi kalau orang yang nggak hobi menulis malah jadi stres ya menulis itu. Kita pancing aja coba buat artikel ini itu malah jadi stres. Tapi kalau kita memiliki hobi itu menjadi meredakan stres. Yang kedua dapat memecahkan masalah dengan lebih baik. Yang ketiga menuangkan perasaan sesuai keinginan, memperbaiki suasana hati, kemudian meningkatkan daya ingat. Ini manfaat menulis dari segi kesehatan. Kemudian kalau manfaat menulis dari segi lainnya ini dapat menginspirasi dan mempengaruhi ya. Tulisan yang kita buat itu dapat menginspirasi dan mempengaruhi orang yang membacanya ya. Terutama ketika saya membuat tulisan ya seperti cerpen. Cerpen Tiara itu murid sampai terkenang gitu ya Bapak Ibu. Oh, jadi terkenang. Jadi kalau ketemu saya itu langsung Ibu Tiara yang diingatnya, bukan ibu gurunya. Ya, kemudian memperluas wawasan dan pengetahuan. Tentu saja ya Bapak Ibu ya, orang yang menulis itu kalau orangnya rajin riset, rajin membaca, itu pengetahuannya tentunya sangat luas dan itu bisa dilihat dari hasil tulisannya. Jadi Bapak Ibu bisa merasakan, oh ini risetnya lebih jauh ini orang yang menulis ini. Oh ini risetnya cuma sederhana ini. Itu Bapak Ibu bisa rasakan. Kemudian yang ketiga, mendapatkan pengakuan dan penghargaan. Ini yang saya rasakan, Bapak Ibu. Saya mulai mendapatkan penghargaan-penghargaan berkat dari menulis, kemudian mempengaruhi pada karir dan reputasi penulis. Ya, ini sangat mempengaruhi. Kalau dulu saya dikenal dengan, ya cuma di lingkungan sekolah ya Bapak Ibu. Saya dulu jangankan ke nasional, di tingkat kabupaten saja saya belum berani ya Bapak Ibu ya mengikuti kompetisi pada saat itu. Tapi siapa menyangka ketika kita bergabung bersama orang-orang hebat itu ibaratnya seperti penjual minyak wangi Bapak Ibu ya. Ketika kita berteman dengan penjual minyak wangi, minimal kita ke cipratan wanginya gitu ya. Kalau kita berteman dengan tukang pandai besi, kita kecipratan juga percikan apinya. Ya,
Terus tips menulis, kalau ini kalau saya dapat sampaikan, ini tips menulis dari saya yang rangkum, yaitu pertama, menulislah topik yang disenangi. Ya Bapak Ibu, kalau topik sudah disenangi, maka tulisan itu jadi. Tapi kalau topik yang tidak disenangi, misalkan saya sekarang banyak yang mengajak saya menulis, tapi kalau topiknya itu bukan yang saya senangi, itu tuh susah buat Bapak Ibu jadi ya. Kadang-kadang saya banyak tidak menerima menolak, bukan menolak, karena saya sekarang ini, kalau dulu berupaya menulis, siapa yang memberi ajakan menulis, tantangan menulis, saya upayakan. Tapi kalau sekarang saya mood nggak senang, kalau nggak senang, udah saya nggak bisa karena terbatas dengan waktu dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kuasai diri sendiri. Ya, Bapak Ibu, yang bisa manage kita, diri kita ya kita sendiri. Kita mau menuntaskan atau tidak itu tergantung kita sendiri. Kemudian yang ketiga, tulis semua ide yang muncul. Ya, Bapak Ibu, kadang-kadang kita di jalan punya ide ya, Bapak Ibu. Saya, Bapak Ibu, sekarang ini mungkin karena sudah sering mengikuti kegiatan-kegiatan nasional dan kompetisi, jadi kalau misalkan ada ide, itu bisa misalkan ya, oh saya punya ide ini harus saya tuangkan. Saya bilang itu ya, ide ini saya tuangkan. Itu harus saya tuangkan, Bapak Ibu. Kalau saya nggak tuangkan, itu idenya jadi percikan angin yang lalu saja. Jadi saya upayakan walaupun eh, kalau misalkan terutama dalam lomba, Bapak Ibu ya. Lomba itu kadang-kadang kita punya ide itu di last minute. Itu sering sekali. Ide itu di last minute sering munculnya. Kemudian buat judul yang menarik. Ya, buat judul yang menarik mungkin narasumber-narasumber sebelumnya sudah menyampaikan ya. Membuat judul yang menarik itu kalau misalkan di lomba-lomba nasional tuh banyak akronim-akronim ya Bapak Ibu. Tapi akronim itu tidak menjamin. Tapi banyak yang menggunakan akronim. Ya begitulah Bapak Ibu. Yang kemudian fokus pada topik pembahasan, ini sudah pasti, biar tulisannya jadi. Kemudian perbanyak baca buku sejenis, ya sering-sering berlatih, pilih diksi yang tepat, sisipi dengan perumpamaan, melakukan riset, ekspresi dan emosi di dalam tulisan. Ya ini tips menulis. Kemudian untuk tips berprestasi, nanti biar kita banyak berdiskusi aja Bapak Ibu ya. Di sini saya sampaikan yang pertama, ya mencari informasi lomba ya Bapak Ibu. Kalau untuk berprestasi berarti kita mengikuti kompetisi. Nah, kalau yang berkaitan dengan menulis, berarti lombanya ya lomba blog, menulis, artikel, esai, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu ketika mau memulai, Bapak Ibu jangan pernah menganggap tulisan Bapak Ibu jelek, blog Bapak Ibu jelek, karena yang juri setelah saya mengikuti dan berpengalaman, akhirnya saya mengetahui eh, yang dipilih juri itu adalah isinya, Bapak Ibu. Tulisan kita. Kalau tulisan kita sudah bagus, itu peluang menangnya itu poin nomor satu. Sedangkan untuk gambar pendukung dan sebagainya itu memang mendukung, hanya pendukung. Tapi poin utama adalah tulisan. Yang kedua, baca dan cermati ketentuan lomba itu sudah pasti. Kalau syaratnya minimal 500, maksimal 1.500 kata, ya jangan lebih ya Bapak Ibu ya. Jangan lebih kalau dan jangan kurang. Terus jangan lewat waktu ngumpulinnya. Eh, Kemudian gali ide dengan riset. Nah, ini yang sering sering membuat kita kalah ini Bu, Bapak Ibu. Kita males riset. Kita malas riset sehingga tulisan kita hanya sekitar situ-situ saja. Kemudian cari lomba yang pesertanya sedikit. Nah, ini tidak menutupi ya Bapak Ibu ya. Dulu saya berpikirannya seperti itu. Tapi sekarang saya berpikir gini, saya mengikuti lomba blog IndiHome itu yang ngirimin artikel itu ribuan Bapak Ibu, ribuan. Dan bisa terpilih menjadi juara satu itu saya sampai di luar apa ya, di luar nalar saya gitu ya. Kemudian awalnya saya mikir waktu itu kalau pesertanya sedikit pasti peluang menang saya besar. Ternyata tidak seperti itu juga Bapak Ibu. Saya pernah mengikuti lomba dan itu sudah diberi kategori. Kategori dia mencari kategori 1, 2, 3 untuk umum, mahasiswa dan eh, pegawainya mereka sendiri ya. Nah, setelah itu dicari lagi 40 umum, 40 mahasiswa, dan 40 ini. Ternyata saya pikir saya masuk minimal di
40 orang itu ya Bapak Ibu. Ternyata saya tidak termasuk. Jadi untuk cari lomba yang pesertanya sedikit ini kembali lagi ke eh, rezeki dan tetap kualitas dari tulisan kita. Yang kelima tentu saja berdoa dan terus berusaha, tidak mudah putus asa. Ya Bapak Ibu, kalau kita mengkompetisi itu sekali kalah jangan putus asa, 5 kali kalah jangan putus asa, 1000 kali kalah jangan putus asa. Karena orang-orang yang berprestasi saat ini dia sudah mengalami 1000 puluhan atau bahkan ratusan atau ribuan kekalahan yang mereka lalui sehingga sekarang mereka sedang memetik hasil. Ya, kemudian tips untuk go internasional Bapak Ibu mencari pengumuman informasi beasiswa mikrokredensial. Kemendikbud sering membuka beasiswa mikrokredensial ya, baik literasi, numerasi, CS50X dan sebagainya. Itu kalau Bapak Ibu masih umurnya bisa memenuhi, apalagi masih di bawah 40 atau di bawah 35, itu sangat berpeluang sekali. Jadi Bapak Ibu jangan sia-siakan untuk mencari informasinya. Kemudian cari informasi dan lengkapi persyaratan itu sudah pasti. Yang terutama kalau berkaitan internasional itu jangan lupa dengan TOEFL ya Bapak Ibu. Kemudian tulis esai sesuai dengan persyaratan yang diminta dan pasti diutamakan dalam berbahasa Inggris. Kemudian persiapkan diri, pelajari beasiswa yang kita ikuti itu tentang apa. Karena pada saat wawancara nanti kita bisa bercerita. Kemudian berdoa dan berusaha, tidak mudah putus asa. Ya Bapak Ibu, saya presentasinya sampai di sini. Saya ingin banyak diskusi kepada Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Bu Rali. Silakan Ibu. Baik, terima kasih banyak Bu Rita yang sudah berbagi kisah perjalanannya tentang yang tantangan-tantangan yang dihadapi, strateginya juga di-share kepada kita semuanya Bapak Ibu ya. Sehingga ini bisa menjadi tips trik lah bagaimana nanti menjadi supaya nanti bisa Bapak Ibu gunakan ya hingga bisa ya sebagai contekan lah untuk berkarya dan berprestasi ya. Semoga nanti bisa go internasional. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa yang mau bertanya, silakan kepada Bapak Ibu, silakan untuk raise hand. Atau sudah adakah yang menulis di chat? Saya cek dulu Bapak Ibu. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Ya, saya Pak Sumaryanto, Bu ya. Pak Sumaryanto, silakan Pak. Ini Bu, saya kemarin sempat ikut lomba menulis cerita fiksi bersejarah gitu ya. Itu bingungnya saya itu gini, saya sudah tanya teman-teman, tidak ada yang bisa menjawab. Bu, misalnya gini, ukuran apa itu 500 kata, 1000 kata, itu ngitungnya bagaimana gitu. Berapa halaman itu saya kebingungan Bu. Itu mungkin itu sementara Ibu. Terus gitu. Silakan Berita, mau langsung dijawab apa Ya, sambil saya menunggu? ya Bapak Ibu ya. Ya, Baik, Pak Sumaryanto, untuk ukuran 500 kata itu Bapak kalau mengetik di Microsoft Word itu tertuang Pak di bawahnya. Ada namanya word count. Di sana ada 500 kata bahkan. Nah, kalau misalkan persyaratan menulis 500 kata. Kalau tidak menyebutkan maksimal, Pak, Bapak jangan di 500 kata. Ya, Bapak jangan di 500 kata. Bapak riset dulu siapa yang mengadakan lomba ini. Ya, pertama riset dulu. Kemudian kalau persyaratannya minimal 500 kata dan tidak ada maksimal, saya sarankan Bapak berada di posisi 1000 sampai 1500 kata bahkan 2000. Ya. Ya. Kalau jangan Bapak ambil yang minimal. Yang minimal Bapak kalau Bapak ikut lomba, misalkan lomba blog ya, itu kalau yang minimal itu ada ratusan orang yang 500 kata.
Hmm. Dan 1.000 sampai 2.000 kata itu baru puluhan. Begitu. Iya. Nah, Eh, dan ya Tolong gimana, Pak? ulangi, kita mengetik di apa tadi yang muncul Microsoft Word, Pak. langsung Ya, di Microsoft mikro. Word nanti ya Word, Oh, Bapak ngetik, ya. nanti lihat di bawahnya ada tulisan word count. Di sana terlihat, Pak. Hmm, Di blok ya tulisannya, Bu. Ya, di tulisan di mungkin saya bisa share Iya, screen iya, ya. iya, iya. Ya. Silakan, Bu. Nanti Bapak misalkan buka Microsoft Word ya. Ini saya coba di Hmm. sini. Oke, ini misalkan kita buka Word Ya, ya, Microsoft Word. ya, Ya, kemudian kita klik. ya. Ditunggu. Hmm. Masih proses buka ya. Iya, iya, iya. Iya. Hmm. Ya. Itu apa jurinya juga tahu Pak? Bu ya. Itu Tahu, Pak. berapa kata tahu ya? Jurinya sudah sangat profesional, Pak. Jadi kita lihat Iya. siapa yang mengadakan. Nih, Bapak Hmm. ketik-ketik ya. Nanti di sini ada Pak. Heeh. Jadi ya. Itu di bawah sebelah kiri ya, Bu Rita. Ya, Sebelah kiri. Itu. Ada Word. Mana? Hmm. ini satu word. Ini karena nggak Baru ada spasi ya satu. Bapak Ibu ya. Kalau kita kasih spasi Nah, jadi 2. Ya. heeh. Misalkan saya mau makan. Itu 3 kata. 3 word. Ya. Di sini, Pak. Sudah terlihat, Pak? Nih, di sini. Oh, Di bawah ini. 3 word. heeh. 3 kata. Ribut. Ya. Oh, Itu iya, 3 iya, iya. kata. Jadi Hmm. sudah terlihat di sana, Pak. Iya, 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 iya. Nggih, nggih. Ya, terima kasih Bu Ya, bantuannya. Ya. Nggih, nggih, nggih. Nggih, terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Di chat ada yang, oh mohon materi PPT-nya bisa di-share di sini ya. Boleh ya, Bu? Mohon Dari maaf. Pak Markus. Pak Markus di Bali apa mana? Saya di Jakarta. Oh, itu udah Bali. Ini Bali Matraman berarti. Eh, saya di Ciracas, Bu. Oh, Ciracas. Ya. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang bisa ditanya? Masih mau ditanyakan lagi? Dari Ibu Mumi Ya, Kusum saya sebelumnya. ada Suka banget materi, keren. Ada Karali. Oh, suaranya Bu Ovi nih. Bu Ovi mau Iya, nanya? tapi itu ya tutup kamera ya, nggak apa-apa ya. Ya, silakan Bu Ovi. Heeh. Tadi menyambung penjelasan dari Bu Rita bahwa apa ketika kita mengirimkan artikel itu jangan mengambil batas minimum ya, Bu Rita. Misalkan Ya, 500 misal. Nah, karena yang mengirimkan 500 itu ada banyak orang misal. Nah, Ya. berarti apakah misalkan kita mengirimkannya 1.000 itu lebih apa ya namanya lebih mendapatkan nilai plus di dalam penilaian juri gitu Bu. Karena kalau saya biasanya yaitu membatasi minimalnya 500 ya berarti hanya 700 atau 800 kata gitu. Nah, sementara banyak memang sih bagi penulis-penulis yang profesional biasanya mengirimkan di atas 1.000. Nah, ini kalau misalkan memang ada nilai plus dengan menulis kata lebih banyak, nah saya mau mengambil trik ini gitu lah. Saya juga kalau gitu. Ya. Silakan Bu Rita. Baik Bu, ini sudah hasil riset saya Bapak Ibu ya.
Jadi ketika saya sudah memutuskan mau mengambil tesis dengan jalur lomba, jurnal publikasi, itu saya harus meriset hasil dari saya jadinya analisis blog yang memiliki peluang menang gitu ya. Salah satunya yang saya riset itu adalah jumlah kata. Jumlah kata word count yang ada di blog yang pemenang itu rata-rata di kisaran 1.500 sampai 2.000. 1.000 sampai 1.500 sampai 2.000 ya Bapak Ibu ya. Karena kalau untuk lomba blog ya Bapak Ibu, saya ini bukan esai, bukan apa ya, yang blog saya sampaikan semakin jumlah katanya banyak itu riset dari artikel lombanya itu semakin mendalam. Semakin mendalam. Jadi kalau misalkan tema yang diangkat adalah misalkan wisata di mana Nusa Dua Bali misalnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu menceritakan 500 kata dengan 1.500 kata mana yang banyak? Iya. Ya. Jadinya itu kembali lagi Bapak Ibu melihat siapa yang menyediakan ya, siapa yang melaksanakan lomba ya, kompetisi. Jadi ada yang lomba kalau ini Bapak Ibu ya, kalau sudah memberi batasan maksimal 1.000 ikutin. Ya. Kalau minimal 500 kata, jangan di 500 kata. Gitu. Berarti intinya ketika kita menulis lebih banyak dari minimal, ada nilai plus dari tingkat kesulitan ya Bu ya. Salah satunya Poinnya itu gini, juga. kalau juri itu menangkap, semakin dia banyak itu dia semakin mendalam materi yang disampaikan. Poinnya juga dari hasil tulisan ya Bapak Ibu ya. Bukan kita tulisannya yang ngalur ngidul, yang cuma yang penting memenuhi 1.000 kata, 1.500 tidak. Tapi ada, misalkan kita kayak misalkan saya lomba blog IndiHome ini Bapak Ibu, saya sampai kayaknya saya 1.800 kata ya, 1.800 kata. Itu di lomba lebih dari 2.500 rasanya. Itu saya lombanya itu kan IndiHome itu tanpa batas ya. Maksudnya ini temanya pada saat itu pemanfaatan tanpa batas, atau saya lupa. Saya menceritakan dulu. Saya menceritakan dulu awal saya menggunakan IndiHome. Ya, ceritakan. Terus apa yang ada di IndiHome itu, apa saja yang paling paling menarik di sana, itu kita riset. Jadi IndiHome itu memiliki keunggulan apa saja gitu. Baru kita kaitkan dengan ketika kita memakainya, kecepatannya berapa, terus manfaatnya di sekolah bagaimana, manfaatnya di rumah bagaimana, terus pada saat kita berkarya bagaimana, itu kan semakin banyak cerita yang kita sampaikan. Seperti itu Bapak Ibu. Oh ya, siap-siap dapat gambaran. Terima kasih banyak Bu Rita. Ya, sama-sama. Silahkan Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau bertanya lagi? Bu, mau tanya lagi Bu ya? Boleh ya? Silakan Pak. Oke. Gini Bu, untuk karya ilmiah itu apa ada ketentuan, artinya semakin banyak daftar pustakanya itu, apa seperti itu bagaimana Bu? Atau mungkin barangkali ada ketentuan berapa apa itu buku pustakanya itu daftar pustaka, atau mungkin misalnya ide kita sendiri itu bisa dimasukkan enggak? Artinya pendapat kita sendiri itu gitu. Ya, terima kasih Bu. Gimana Bu? Ya, baik Bapak. Kebetulan yang saya ikutkan kebanyakan tuh di lomba blog, artikel blog Bapak Ibu ya. Kalau misalkan di karya ilmiah, itu pasti perlu referensi atau daftar pustaka. Nah, kalau kita sekarang pakai patokannya ini aja Pak. Patokan untuk jurnal itu kan minimal 14 sampai 16 ya. 16 referensi itu. Jadi kalau Ya. Bapak untuk lomba bisa dipakai minimal ya 7 atau 10 itu kita pakai aja referensi yang begitu ya Bapak ya. Karena penilainya lomba karya ilmiah itu pasti para dosen-dosen gitu ya. Para dosen. Jadi kita lihat siapa yang mengadakan gitu Bapak Ibu. Jadi saya waktu itu ya yang terbaru ini saya menang juara lomba
lomba blog UNY tingkat sekolah ya, tingkat sekolah. Jadi berarti pesertanya adalah seluruh warga sekolah ya, seluruh warga sekolah itu baik siswa, baik guru, baik ini itu yang seluruh di Indonesia itu bisa ikut gitu ya. Nah, saya melihat sebelumnya saya melihat siapa yang mengadakan UNY. UNY ini dalam rangka apa? Dalam rangka ulang tahun yang ke-60. Terus siapa yang jurinya? Saya lihat jurinya itu ada doktor. Oh, berarti kalau dokter kita harus pakai dengan bernuansa ilmiah gitu ya. Harus ada unsur yang kita pakai itu. Tapi kalau misalkan siapa yang mana misalkan siapa jurinya? Jurinya ini memang blogger asli. Berarti kita gunakan gaya bahasa blogger. Jadi itu saya pakai tipsnya gitu. Waktu saya lomba UNY itu, nah saya pas lomba blog Asus ya Bapak Ibu ya. Untuk lomba blog Asus itu prestasi saya paling tinggi itu saya cuma baru di juara favorit 1. Itu saya susah sekali tembus ke 3 besar itu Bapak Ibu ya. Itu akhirnya saya cuma bisa berhasil 2 kali di juara favorit itu ya. Terakhir itu juara favorit 1 itu udah mendekati ke juara 3 itu saya bilang aduh sedikit lagi gitu kan jadinya. Itu uh, kita lihat jurinya. Jurinya itu berarti kalau saya lihat mereka senangnya itu storytelling. Jadi kita kayak menceritakan kita memanfaatkan Asus gitu ya. Apa pengalaman kita menggunakan Asus gitu. Jadi sekarang kita lihat siapa pelaksananya, siapa jurinya, siapa ininya, lihat kita riset dulu siapa nih gitu ya. Dulu saya memang asal ikut, Bapak Ibu, saya asal ikut. Oh ini ada lomba ini, saya ikut, nggak menang ya sudah sedih gitu aja ya. Wah saya ini gini. Terus lama-lama saya mikir apa sih masa nggak bisa nembus gitu ya. Kita riset gitu ya. Awal-awal kalah nggak masalah Bapak Ibu. Nanti lama-lama pasti pernah juara. Iya, ya. Terima kasih, Bu, berbagi pengalamannya. Ya, Bu Rita, ini udah ada pertanyaan di chat, di kolom chat dari Ibu Nurma. Ibu, saya sangat tertarik dengan prestasi yang Ibu peroleh di lomba yang diadakan IndiHome. Keren banget, Bu. Kalau boleh tahu, di mana saya bisa mendapatkan informasi tentang lomba-lomba yang bisa saya ikuti? Jujur, Li, sayang, apa nih? Saya sangat terinspirasi oleh prestasi Ibu Rani. Terima Iya. kasih. Baik Bapak Ibu, terima Sayang kasih. maksudnya. Kalau untuk lomba, Bapak Ibu coba bisa search di Google. Search di Google lomba blog untuk bulan Juni misal begitu ya. Sekarang bulan apa Bu? Juli. Ya. Juli. Blog untuk bulan Juli. Search nanti akan muncul. Gitu. Atau lomba blog untuk bulan Agustus. Bapak Ibu search. Nanti Bapak Ibu akan berkenalan dengan orang-orang yang sudah berpengalaman. Akhirnya saya mengenali para blogger ya Bapak Ibu, saya diundang ke Jakarta. Saya jadi maksudnya pengalaman saya di kategori umum yang diikuti oleh berbagai blogger-blogger yang sudah berpengalaman ya. Saya bergabung sama mereka itu saya jadi gini. Oh ini udah saling kenal mereka Bapak Ibu karena memang mereka sudah sering ketemu ya. Mungkin sudah sering sering akhirnya saya ketemu ibu siapa? Saya bilang saya newcomer, saya bilang kayak gitu. Jadi oh saya newcomer ini bisa bergabung dengan blogger-blogger yang sudah memang apa ya profesinya gitu ya. Itu saya bilang wah saya bisa bergabung sama mereka di sini luar biasa gitu. Masih ada lagi nih Bu Rita yang di kolom chat. Ya. Dari Bu Rita juga namanya, Bu Rita Fitriana. Sama-sama Rita ini. Langkah awal apa yang harus dilakukan penulis pemula untuk membuat sebuah tulisan sederhana? Baik, untuk membuat tulisan sederhana. Bapak Ibu ini bisa open mic semua? Bisa. Bisa ya? Bisa open kamera, alhamdulillah sekali. Sekarang saya pancing Bapak Ibu ya. Nah, nanti saya tunjuk, misalkan nanti saya tunjuk Bu Rali menyambung kata ya, menyambung kalimat jadi kalimat ya. Saya mulai. Nanti Bu Rali menunjuk ke peserta lain. Ya, siap? Siap. Siap. Baik.
Tadi pagi saya bangun tidur, tapi tadi pagi saya bangun tidur dan saya masuk kamar mandi, tapi ternyata airnya mati. Ibu lanjutkan. Akhirnya saya ke rumah tetangga. Saya minta tolong sama tetangga, apakah saya diberikan izin untuk mandi di rumah mereka gitu. Dan alhamdulillah saya diberi eh, izin untuk mandi di Kata aja, Bu. sana. Satu kata Oh, aja. satu. Ya, Satu saya lanjut kalimat. ya. Ya, lanjut Ibu Bapak, Ibu pilih. Saya lanjut. Ini kelihatan nih Pak Antoro nih. Ayo Pak Antoro buka mic-nya. Lanjutkan Pak Antoro. Setelah diizinkan mandi di rumah siapa tadi Bu? Tetangga. Tetangga. eh, Lalu saya ucapkan terima kasih kepada tetangga tersebut. Silakan pilih ke siapa? Lanjut Pak Antoro. Siapa lagi? Tunjuk. Siapa ya? Pak Asep. Waduh, Ada Pak Asep. saya pulang ke rumah dan ternyata air di rumah itu mengalir, tersumbat saja. Silahkan lanjutkan Mandi lagi, Pak. sama Ibu Umi Kulsum. Ya, lanjut Bumi. Kirain Pak Asep mandi lagi. Selanjutnya saya siap-siap berangkat bekerja bersama teman-teman. Naik mobil. Next, Ibu tunjuk siapa? Lanjut tunjuk Pak Purwanto. Siapa? Pak Purwanto. Silakan Pak Purwanto. Pak Purwanto menyimak kan? Silakan untuk open mic. Iya. Oh, di chat, Bu. Oh, ini bukan. Ngomong apa? Silakan Pak Purwanto. Sepanjang perjalanan saya memberikan apa yang harus saya lakukan. Ya, tunjuk. Iya gitu. Pak Markus. Pak Markus, silakan. Kita berantai. Berantai nih ya, setelah saya sampai di tempat kerja, saya masuk ke ruang guru dan mulai menyiapkan bahan-bahan yang sudah saya siapkan di hari sebelumnya, dan setelah itu saya mendengarkan briefing dari kepala sekolah. Selanjutnya saya oper ke Pak Yuliadi. Ya, silakan Pak Yuliadi. Monggo Pak. Mana sih? Ya, saya masuk kelas, kemudian di kelas saya mulai mengajarkan apa yang saya rencanakan tadi, dan siswa menyimak dengan penuh perhatian. Saya lanjutkan kepada siapa ini? Bentar. Yang belum Silakan, siap. Pak. Ya, Pak. Nah, Bentar. Pak Frankie silakan. masih live. Silakan Pak Frankie. Ya, di saat saya sementara mengajar, tetangga menelpon, ternyata keran air tidak saya tutup sebelum berangkat kerja. Waduh. Plot twist-nya. Ya, tunjuk Pak. Siapa lagi? Oh iya Ibu, Ibu Sofia sudah ya Ibu? Belum ya? Belum. Iya. Monggo Ibu Sofia Silakan Bu Kansa. Sofia Kansa.
Kemudian saya nelpon supaya tetangga menutup keran. Baik, Bapak Ibu, sudah? Ya, tadi pertanyaan dari Bu siapa tadi ya? Bu Rita juga. Bu Bu Rita Nurma ya? Fitriana. Bu Rita Oh, Bu Fitriana. Rita, ya. Bu Rita, langkah awal apa yang harus dilakukan penulis pemula untuk membuat sebuah tulisan sederhana? Tadi Bapak Ibu kita sudah ikut ya bermain ya. Langkah apa yang kita mulai? Dari awal saya idenya, saya bangun tidur, kemudian ke kamar mandi, ternyata kerannya mati. Ya, itu bisa jadi sebuah cerita. Jadi kita awali dengan cerita-cerita sederhana. Kalau Bapak Ibu sebagai pengajar, Bapak Ibu lihat di kondisi kelas, ya kelasnya seperti apa, ada permasalahan apa, bagaimana siswanya, itu bisa diceritakan. Itu ibaratnya kita menulis kayak diary sederhana dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti lama-lama kalau sudah terbiasa menulis, Bapak Ibu mulai mengembangkan diri. Ya mau nulis apa ini, mulai dikembangkan. Ya. Begitu Bu Rita, semoga prestasinya seperti Bu Rita juga. Baik, Ibu. Ya, Terima kasih next. banyak. Terima kasih, amin. Kemudian pertanyaan dari Pak Sumaryanto, Bu Rita, kalau mau ikut latihan menulis itu di mana ya? Bisa diikuti. Maaf saya orang baru di pembelajaran ini. Bapak Ibu yang baru bergabung di sini, Bapak Ibu bisa mengikuti kelas belajar menulis, nanti bisa hubungin Bu Rali, karena ini sudah gelombang 26, nanti kita mulai lagi di gelombang berikutnya 31. 32, Bapak Ibu ya, 32 ya. Yang sekarang gelombang 31 sudah mau selesai, nanti Bapak kontak-kontak aja di sini, bisa bergabung di grupnya, nanti lama-lama Bapak akan mendapatkan info. Biasanya kita setiap 2 bulan atau 3 bulan Bu ya selesainya. 3. 2 bulan sampai 3 bulan ya, 3 bulan ya. Gitu Bapak. Kemudian Bu Nurma. Bu Nurma. Iya. Kemudian Bu, tips agar menang dalam mengikuti lomba blog selain melakukan riset. Apakah Ya. Ibu menggunakan trik 5W1H atau bagaimana? Ibu, kalau untuk menulis dasar itu kan 5W1H itu pasti ya Bapak Ibu ya. Biar orang nggak bertanya, ini apa gitu ya. Siapa subjeknya, siapa objeknya. Itu udah tips 5W1H ini kalau kita baru memulai belajar menulis. Dan itu tetap dipakai walaupun kita menulis sudah ibaratnya sudah kelas atas, tetap Ibu. Cuma cara metodenya aja. Mungkin lama-lama kalau saya itu ibaratnya belajar otodidak kali Bapak Ibu ya. Bunda Rali izin bertanya. Baik. Oh iya. Saya Sebentar. menyelesaikan dulu yang pertanyaan tadi Bapak Ibu ya. Bu siapa tadi? Bu. Kalau Nurma. 5 konsep ya Bu Nurma, konsep 5W1H itu tetap kita pakai Bapak Ibu dalam penulisan apapun. Cuma tinggal cara pengembangan dari kita aja. Ya, kalau misalkan kita menulisnya 500 kata, itu posisinya di mana. Tapi jangan terpaku ya Bapak Ibu ya. Saya akhirnya mengembangkan metode 5W1H itu mengalir aja Bapak Ibu ya. Tidak misalkan kayak kita menulis seperti anak sekolah, hari ini pada tanggal ini saya berangkat ke sekolah. Kemudian saya bertemu dengan ibu guru ini gitu ya. Itu kan kalau kita secara baku. Cuma nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah terbiasa menulis, Bapak Ibu menulis dengan kalimat-kalimat seperti kiasan-kiasan boleh saja. Ya. Itu nanti kembali lagi ke ciri khas masing-masing. Ya, ciri khas masing-masing. Begitu Bu Nurma. Ya, silakan Pak siapa? Pak Antoro. Silakan Pak Antoro. Ya, terima kasih Bunda Rali. Izin bertanya untuk Bunda Rita. Silakan Pak. Saya kan penulis pemula. Nah, awal saya belajar itu menulis akrostik. Lalu saya tertantang untuk jenis yang lain seperti puisi dan cerpen. Nah, untuk puisi, alhamdulillah karya saya diapresiasi.
dan selalu menjadi nominasi. Nah, saya tipe orang penasaran, ingin membuat pantun, ingin membuat cerpen gitu. Nah, apakah sebaiknya fokus pada satu topik yaitu puisi atau boleh mencoba cerpen dan pantun? Itu Bunda Rita, pertanyaan saya. Ya, Terima saya kasih jawab. Bunda. Ya, terima kasih. Silakan. Ya, baik, saya jawab Bapak ya. Kalau misalkan Bapak bilang sekarang penulis pemula, pada saat saya baru belajar saya juga mengatakan itu, Pak. Saya penulis pemula dan saya menanyakan sama penulis yang sudah senior. Dan mereka mengatakan, Ibu, tidak ada yang namanya penulis pemula. Dan saya rasakan sekarang, Bapak mengatakan, Ibu, saya penulis pemula. Dan saya rasakan, Bapak, tidak ada yang namanya penulis pemula. Dari sini Bapak nyambung ya? Ya. Jadi Bapak Ibu, siapapun kita, tidak ada kata penulis pemula. Karena apa? Bapak Ibu merasa penulis pemula karena Bapak Ibu baru merasa baru bisa menulis, padahal tidak. Ide dari orang itu Bapak Ibu, yang kunci dari menulis itu ide. Mau dia penulis pemula, mau dia penulis profesional, kalau idenya bagus di penulis pemula lah yang menang. Ide, Bu. Sekarang ini saya nyari ide. Mau dia pemula, mau dia senior, mau dia apa, kuncinya di ide. Jadi kalau Bapak sekarang memiliki ide menulis pantun, tulis, Pak. Bapak memiliki ide menulis cerpen, tulis, Pak. Jadi nggak usah terpaku, oh saya di pantun aja terus. Pokoknya saya konsisten di pantun aja. Padahal Bapak ingin menulis cerpen, Bapak sudah punya ide. Tidak. Jadi tuangkan. Apapun yang Bapak inginkan, tuangkan. Karena itu sebuah karya. Nanti karya itu kita kumpulkan. Ketika Bapak punya cerpen banyak, kumpulkan jadi satu. Bapak punya puisi banyak, kumpulkan jadi satu, dan jadi satu buku. Begitu Bapak Antoro. Ya, terima kasih Bunda Rita, sangat bermotivasi untuk saya. Iya, sama-sama Pak. Ya, saya juga jadi ikut terharu ini. Baik, Bapak Saya Ibu. sih, ya apa baik. yang ada Saya yang selama ditanyakan? ini mendapatkan kesempatan itu di kelas belajar menulis kan lewat WA ya Bapak ya, chat, cerita. Jadi ekspresi kita nggak terlihat, apa kita nggak terlihat. Ini peserta ngapain ya? Kita kan biasanya di WA ya Bapak Ibu ya. Di WA ini peserta ngapain? Bertanyanya pertanyaan titipan atau pertanyaan cari di Google atau dan sebagainya begitu ya. Itu seperti apa? Ini benar-benar membaca tulisan kita nggak sih gitu. Tapi kalau kita langsung Zoom, kita bisa melihat, oh ternyata Bapak Ibu memang ready gitu ya. Bapak Ibu memang ini udah udah pertemuan ke-26 ini udah seleksi alam Bapak Ibu. Sama seperti saya waktu itu di gelombang 26 ini adalah gelombang bonus. Ya, maksudnya pertemuan 26 ini 21, 22 sampai 30 itu pertemuan bonus Bapak Ibu. Jadi Ya, saya semakin semangat biar cepat lulus. pertemuan wajib itu di pertemuan 1 sampai 20. Saya sekarang ini mendapatkan jatah di pertemuan di atas-atas Bapak Ibu yang pesertanya sudah banyak menghilang. Seleksi alam sudah berlaku. Jadi Bapak Ibu yang masih bertahan di sini adalah Bapak Ibu calon-calon penulis hebat. Amin. 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 Semangat. Harus tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Bu Siap. Rita, Iya, jadi banyak yang bisa ditanya. Terus jadi apa? Bisa harus tetap terus bersama lah biar bisa Ya. terjaga semangatnya. Oh, insya Allah. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau ditanyakan lagi? Mumpung Bu Rita masih di sini, banyak sekali yang bisa kita gali gitu dari Bu Rita. Bapak Ibu bisa ini ya bergabung misalkan mau di Linktree saya sudah kirim di sini yang mau di Facebook, di Instagram ataupun melihat blog saya bisa mengunjungi link yang saya kirim. Dan satu lagi Bapak Ibu saya ingin biar kenalan kita terukir ya, terukir di Padlet di kanvas ini. Bapak Ibu mohon diisi ya nama dan ininya. Saya kasih linknya.
Ini awalnya biasanya di awal tapi saya telat. Oke, ini silakan Bapak Ibu bisa mengklik Padletnya. Kita berkenalan di sana. Udah banyak juga guru saya. Lanjut nih ya, Bu. Iya lanjut. Biar Bapak Ibu klik tanda tambah yang di sebelah kanan. ya. Bawah ya. Oh, Terus silakan linknya memperkenalkan diri. tolong ditayangkan kembali, Bu. Link tadi. Oke. Mana ini? Ada di bawah. Ini Bapak Ibu di link ini ya. Klik. Ya, ini melanjutkan ya Bapak Ibu. Lagi serius nulis nih Bu Rita. Iya Ibu. Bapak Ibu tinggal klik tanda plus, kemudian dilanjut. Ketik. Bu Rali, Ya. ngajar mana Bu? Bagaimana Bu? Ngajar di mana Ibu? Saya ngajar di Manpat Bu, Manpat Jakarta. Jakarta. Ya. Di Aliyah. Oh di Aliyah. Iya. Iya. Kan tahu kelas belajar menulis di mana Bu? Om Jaya? Dari Om Jai. Om Jai kan suka nge-share gitu kan. Iya. Kayak Burita juga dulu. Iya, ini apa ya, ya gitu. Pas lagi mau ngikut itu kebanyakan ragunya gitu. Pas join lah udah gelombang 20. Ternyata udah berlangsung lama. Dan saya akui kelas belajar menulis ini narasumbernya itu menginspirasi Ya. Bu ya. Menginspirasi dan ketularan kitanya. Iya. Yang pasti bikin pede Bu. Iya benar Ibu. Yang awalnya masih malu-malu Iya. kirim. Saya ingat Sekarang banget waktu pertama ikut itu saya di grup tuh nulis, kenapa sih tulisan saya garing gitu ya. Sampai ya itu kata Bu Rita, saya tuh menjelek-jelekin tulisan saya. ya saya senang menulis sudah lama Bu ya. Tapi untuk membagikan tulisan dibaca sama orang Iya. itu kan malu ya. Nggak Iya, pede. nggak pede. Sekarang tulisan sederhana kita aja kita kirim. Iya. Padahal waktu kita belum pede itu tulisannya udah hasil dari Diumpetin ya. ratusan baca, udah puluhan kali kita baca dan kita Iya. edit gitu ya. Tapi kita nggak pede membagikan. Nanti Bapak Ibu juga begitu ya, Insya Allah. Sambil menulis, bagi yang masih mau bertanya bisa Bapak Ibu ya. Kita
sambil sharing. Ya, terima kasih yang sudah mau berkenalan. Ada yang dari Nganjuk. Ya, suami saya dari Ngawi, Bu. Berarti dekat ya ngomong Oh, Nganjuk. Oke. Ini ada yang dari Tangerang, Palembang. Oh, Wong kita Galo. SMA Negeri 7 satu Palembang. pulau nih sama Bu Rita. Bu Rita lama ya udah ini ya, udah. Saya Kepulauan Riau, Bu. Kalau Ya. Palembang masih ke Oh sana. iya, Kepulauan Ini Riau. Oh, Kepulauan Riau. Berarti Bu Rita lama juga udah merantau ya, Bu? Iya, saya merantau dari sejak kuliah, Bu. Oh, Jadi saya tamat SMA, kemudian kuliah ke Jogja, saya merantau. Bu Jadi Ovi, saya lama kembalikan. lama di rantauan daripada di kampung halaman. Oh, Oh, banyak orang Palembang. Oh, di Palembang ini ternyata kita jadi banyak kenalan, Bu ya. iya. Di Jakarta Timur, Tangerang. Ini Masya Allah, Bapak masih semangat. Masya Allah, Bapak, Ibu salam kenal, Rita, Pak. Kak Bapak. Rali, Pak Asaha. Ya, Ibu Sartona. mohon izin bertanya. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Punten Kak Rali, Ibu Rita, kalau untuk mengajarkan ke anak-anak ya, menulis itu idealnya harus kita mulai dari hal-hal yang seperti apa ya Bu Rita, supaya mereka tertarik untuk mengembangkan bakat menulisnya. Terima kasih. Oke. Baik, untuk anak-anak kelas berapa ini, Bu? Anak-anak sekolah ya? Kelas 6. Oh, kelas 6. Kelas 6 ya. Ini kalau saya di sekolah, saya mulai suruh anak, kalau kelas 6 mungkin bisa gini, Bu. Kan kita dulu ada pelajaran bercerita ya, Bu ya, mengarang gitu ya. Ibu pancing anak-anak untuk mengarang, misalkan cita-cita ataupun harapan dan sebagainya. Tulisan mereka itu kita asah, kita suruh mereka menulis, kemudian kita kumpulkan tulisan itu, Bu. Kita kumpulkan, kalau mungkin belum bisa menjadi buku, kita printkan aja tulisan mereka, kemudian bisa dibaca atau dicetak di dinding jadi apa, mading atau bagaimana gitu ya. Yang itu kita ajak mereka untuk menulis, kemudian kita cetak. Maksudnya diketik ya, Bapak Ibu ya. Kalau misalkan mereka kalau ada pembelajaran yang bisa ngetik, apalagi anak-anak SD suruh ngetik itu masih semangat tuh ya, masih Iya, seneng gitu ya. betul. Jadinya, ayo tulisannya sudah selesai, udah tulis, oke. Kalau sudah tulis, ayo kita ketik gitu ya. Kalau Ibu punya fasilitas ruang komputer, lebih bersyukur lagi. Ayo setelah diketik nanti tulisan kalian akan Ibu cetak ya. Nanti Ibu taruh di mading di kelas kita, di pojok baca kita. Nanti semuanya bisa baca tulisan-tulisan temannya. Ya begitu. Kalau Ibu punya filenya, berarti kan Ibu sudah mendokumentasikan tuh. Nanti kalau misalkan sudah saatnya bisa dibukukan, dibukukan saja gitu. Bagi kenang-kenangan bahwa ini hasil dari literasi anak-anak kami gitu ya. Siap, Ibu. Terima kasih, Bu Rita. Kak Rali, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Sepertinya masih ada pertanyaan di kolom chat. Saya kembali. Bu Ovi, saya kembalikan Bun, dulu nulis apa aja, sekarang malah pengennya menulis yang sudah fokus dan tertata. Terus dari Pak Asep Saiful ada, saya tidak pede karena tulisan saya hanya tulisan biasa dan saya sering menulis apa yang saya alami dan dan anak-anak alami. Iya, memang Bapak Ibu, kita itu menulis awalnya pasti tidak lepas dari pengalaman pribadi kita. Ya, tidak lepas dari pengalaman pribadi.
Kalau Bapak Ibu mungkin berminat dengan cerpen saya ya, antologi cerpen saya Tiara, itu berawal dari kisah-kisah masa kecil itu. Saya kemas dalam bentuk cerpen. Jadi makanya ketika anak-anak membaca, mereka terbawa suasana anak kecil itu. Jadi mungkin yang sudah membaca itu Pak Del, kalau Pak Del kalau ada di Ada ruangan ya. ini, ya Pak Del itu kalau ada di ruangan ini pasti akan, Bu saya kayak cerita kecil saya itu gitu ya. Pasti akan kalau yang seangkatan itu akan merasa ini cerita kecil saya ini gitu ya. Permain. Jadi memang berawal dari kisah-kisah kecil. Jangankan Bapak Ibu yang sudah difilmkan saja itu cerita-cerita seperti apa? Negeri Lima Menara. Negeri Lima Menara pengalaman mereka ketika belajar di pesantren di pondok. Ya kan? Akhirnya cita-cita itu gara-gara ada satu teman-temannya yang orang tuanya meninggal dan tinggal sama neneknya. Setelah itu neneknya juga, jadi akhirnya dia putus dari pondok itu dan mereka bercita-cita untuk menjadi ke luar negeri. Itu adalah pengalaman pribadi semua. Kalau kita lihat dari Laskar Pelangi, apa tidak pengalaman pribadi? Sekolah kecil ya kita bilangnya sekolah Muhammadiyah pada saat itu yang tinggal murid kelas 6, tidak ada murid kelas 1, 2, 3, 4, 5-nya. Bagaimana murid kelas 6 itu bisa bertahan lulus gitu ya. Itu cerita, itu dari pengalaman pribadinya si penulis itu tentu saja. Tidak lepas dari pengalaman pribadi. Bagaimana pengalaman pribadi kita? Saya yakin Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu yang sudah usia-usia yang kelahiran 60 itu pengalaman pribadinya itu banyak. Jika dituangkan mungkin Bapak Ibu masih sekolah dengan berjalan kaki, jaraknya 5 kilo, PP 10 kilo, melewati gunung, turun ke sungai dan sebagainya. Bapak Ibu ceritakan jadi cerita yang menarik. Karena anak sekarang tidak mengalami itu. Anak sekarang mengalami antar jemput. Jadi ketika Bapak menuliskan itu, anak-anak bilang, anak-anak jadi berimajinasi. Oh, Bapak ada seorang siswa yang harus melewati 5 kilo mendaki gunung dan kemudian turun lewat sungai, apalagi kalau sungainya air pasang atau bagaimana gitu ya. Itu jadi cerita menarik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan jangan bilang, oh saya cuma bisa ceritakan cucu saya. Bisa jadi cerita cucu Ibu menginspirasi yang lain. Iya. Jadi semua berawal dari kehidupan sehari-hari, ya Bapak Ibu ya. Dan itu orang-orang yang berawal dari kehidupan sehari-hari, pengalaman pribadi mereka, jadi film. Film terakhir siapa? Yang difilmkan itu Bapak Ibu ya. Ada yang baik, ada yang tidak, itu kan yang viral-viral sekarang itu ya. Itu dari pengalaman pribadi. Cuma bagaimana kita kemasnya saja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu malu, misalnya kita sungkan ya Bapak Ibu ya. Awal-awalnya itu kita sungkan mau ceritakan diri sendiri itu ya. Ya Bapak Ibu kasih nama nama samaran kan gitu ya. Ya hari ini sih ya begitulah. Nanti kita yang ceritanya nggak full arus kisah nyata, dibawa dengan imajinasi sedikit gitu. Jadi bermain imajinasinya. Akhirnya anak-anak tuh mengatakan, Ibu gini ya, gitu. Ibu gini ya. Akhirnya mereka bingung, ini beneran ibu guru saya yang ada di sana atau ada penggantinya gitu. Itu mereka jadi menurut kalian gimana? Ya, saya serahkan aja sama mereka gitu. Gak usah diceritakan. Oh, itu ibu Jadi kan. tebak-tebakan ya Bu ya. Ya, Dari Pak Sumaryanto, untuk membukukan hasil karya kita apa mesti harus ke penerbit atau bagaimana Bu? ya, kalau untuk membukukan, tentu Bapak Ibu harus berkaitan dengan penerbit. Sekarang ini kalau untuk buku antologi, Bapak Ibu, misalkan orang buku berbanyak ya, itu kita susah mendapatkan ISBN ya. Kita tidak bisa mendapat ISBN. Kalau dulu masih bisa, tapi kalau Bapak Ibu misalkan antologinya tuh memang tulisan Bapak Ibu sendiri itu bisa, ya. Misalkan di Bapak Ibu ke penerbit sekarang banyak di kelas belajar menulis ini udah banyak sekali bisa mendapatkan informasi di mana penerbit, berapa harganya, Bapak Ibu bisa berkonsultasi di sini sudah lengkap ya Bapak Ibu ya, dan harganya juga bisa bersahabat gitu ya. Jadi kita menerbitkan buku tuh nggak harus menunggu waktu lama, 2 minggu, 3 minggu sudah jadi Bapak Ibu. Editor-editornya ini dari kelas-kelas kita semua. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Di chat sudah tidak ada lagi.
Masih adakah Bapak Ibu yang mau bertanya? Nih, oh iya, maaf, daftar hadir. Sebentar, sampai lupa. Ini terkesima dengan Bu Rita ini, jadinya sampai lupa mau share daftar hadir. Sebentar ya Bapak Ibu. Daftar hadir. Disiapin malah ngumpet. Bapak Ibu silakan diisi daftar hadir dan jangan lupa disiapin juga resume-nya ya. Dari pengalaman Bu Rita ini banyak sekali yang bisa kita ambil ya, intisarinya kemudian dituangkan lagi jadi resume. Dan jangan lupa juga ya nanti karena udah pertemuan 26 ini harus mulai, kalau yang belum ya, mulai merancang bukunya akan pakai buku apa yang nanti bikinnya di akhir. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi nih Bu Rita. Baik. Mungkin ada closing statement yang mau disampaikan. Ya, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih dan karena Bapak Ibu masih bertahan di pertemuan ke-26 ini, berarti Bapak Ibu adalah generasi penerus KBMN yang masih setia dan mudah-mudahan bisa lulus sampai tuntas dan mendapatkan sertifikat. Saya cuma bisa men-sharing pengalaman apa yang pernah saya jalani, apa yang Bapak Ibu rasakan saat ini, melihat saya, itulah yang saya rasakan pada waktu itu melihat narasumber. Ya, pada saya dulu berdampingan dengan peringkat Innobel nasional. Jadi saya terkagum-kagum Bapak Ibu, gimana ya prestasinya kok bisa sampai Innobel ke nasional, sampai ke Kemendikbud, sampai begitu. Apa yang saya pikirkan itu ternyata alhamdulillah Allah kabulkan, saya bisa mengikuti jejak-jejak dari narasumber-narasumber sebelumnya. Jadi Bapak Ibu semuanya kembali lagi kepada kita, itu bagaimana cara mengatur waktu, bagaimana cara kita mau berkembang, itu kembali lagi kepada diri kita sendiri, karena KBMN ini adalah hanya wadah ya, wadah yang mewujudkan mimpi Bapak Ibu sampai menerbitkan buku. Tapi untuk selanjutnya adalah Bapak Ibu sendiri yang bisa, apakah Bapak Ibu menjadi penulis sejati atau tidak, itu kembali lagi kepada Bapak Ibu. Saya akhiri dengan closing statement, kata penyemangat motivasi saya dari dahulu, yaitu dari quote dari Ibu Kita Kartini, yaitu nothing is impossible in this world, what we look upon today, tomorrow may be accomplished. Ya, tidak ada yang mustahil. Ya, apa yang kita lihat hari ini besok bisa jadi kenyataan. Itulah yang saya rasakan Bapak Ibu. Semoga dapat menginspirasi. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin berkomunikasi lebih lanjut, saya silakan. Semoga kita bisa menjalin hubungan, keep in touch. Dan kalau misalkan bisa berbagi lagi, insya Allah saya akan siap. Terima kasih Bu Ralianti dan teman-teman. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih kembali Bu Rita. Terima kasih atas berbagi pengalamannya, berbagi ilmu dan inspirasi tentang bagaimana kita bisa berkarya, bisa berprestasi, apalagi sampai di kancah internasional ya, lewat menulis ini. Terima kasih juga atas waktu dan kesediaannya untuk menjadi bagian dari acara ini. Insya Allah kami semua yang ada di sini sangat terinspirasi dari cerita Bu Rita dan wawasan yang Ibu bagikan. Dan kepada seluruh peserta, saya ucapkan juga terima kasih atas partisipasinya sampai jam 9 malam ini ya. Semoga apa yang telah kita pelajari malam ini memang benar-benar dapat memotivasi kita semua untuk terus berkarya
dan mengejar prestasi ya, tidak hanya di tingkat nasional tapi juga di internasional. Jadi semoga kita tetap akan terus semangat. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Eh, Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Mungkin bisa foto bersama dulu, Bu. Oh iya, kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu ya. Tapi saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu jangan keluar dulu ya. Saya mau foto-foto. Oke. Bentar saya Apa? Bu Slide pertama dulu. Ya. agak lama ya. Oke, saya bantu. Saya backup Bu Rali. Ya, iya. Satu, dua, tiga. Iterasi mungkin tangannya senyum. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih Bu Rita. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Rita. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung Terima malam kasih ini. semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih. Mantap.